dibacakan. Pada hari ini telah kita saksikan secara bersama pembacaan permohonan pra-peradilan atas nama Insinyur Siti Aisyah Simbolon yang merupakan istri dari Ketua kami Medan, Insinyur Khair Amri, yang saat ini mengalami penangkapan penahanan atas dugaan pasal 45 Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP. Nah, permohonan kami itu berisi tentang cacatnya penetapan tersangka, cacatnya penangkapan, dan cacatnya penahanan. Seseorang ditangkap, seseorang ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu, seseorang harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka. Kemudian setelah itu baru boleh dilakukan penangkapan, baru boleh dilakukan penahanan. Itu harus dimaknai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2012. Sekurang-kurangnya harus dimaknai dengan 2 alat bukti yang cukup. Nah, ternyata pada peristiwa 9 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WIB, suami dari pemohon mengalami penangkapan terlebih dahulu. Tak ada peristiwa 45, tak ada peristiwa ujaran kebencian, tak ada peristiwa 160 menghasut, tak ada apa-apa. Kemudian beliau ditangkap dan kita simpulkan setelah itu dilakukan gelar. Nah, apa yang dilakukan oleh termohon dalam ini adalah cacat hukum, karena ditangkap dulu baru ditetapkan sebagai tersangka, baru ditahan. Ditangkap pun harus dengan alat bukti, namun ternyata ini tidak dialami oleh suami pemohon. Karena itu kita meminta kepada hakim pra-peradilan agar segera membatalkan penetapan tersangka, membatalkan sprindik terlebih dahulu, membatalkan penetapan tersangka, membatalkan penangkapan, membatalkan penahanan, dan mengeluarkan seketika suami dari pemohon, Insinyur Khair Amri, dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan, serta merehabilitasi nama baiknya. Kemudian dalam perkembangan juga harus kita lihat, tindakan ini terkesan terlalu dipaksakan. Pasal 160 KUHP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah berubah dari delik material, dari delik formil ke delik material. Artinya harus diuji sebenarnya melalui mekanisme pemanggilan tertentu sebelum ditetapkan tersangka. Jadi pasal-pasal yang dituduhkan kepada suami pemohon adalah pasal-pasal karet dalam rangka mengantisipasi tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh pihak kepolisian. Penangkapan, penetapan tersangka, penahanan itu memang patut dan wajar untuk dinyatakan batal oleh hakim dan mengeluarkan seketika suami pemohon dari tahanan yang saat ini berada di tahanan Mabes Polri di Jakarta. Saya kira itu. Lanjutannya gimana, Bang? Ya, selanjutnya tentu mekanisme hukum harus kita ikuti. Besok kan kita lihat sudah jadwal, ada jawaban. Setelah ada jawaban ada replik, ada duplik. Dan hari Jumat itu kita hadirkan bukti kita, dan hari Senin ada ahli kami dari Jakarta akan memberikan keterangan secara keilmuan bahwa tindakan termohon itu adalah salah secara prosedural dan bertentangan dengan peraturan yang ada. Bang, tadi kata ada saksi, Bang. Apakah ada saksi fakta, Bang? Ada saksi fakta, kita ada 2 orang. Ahli kita ada 1 orang dari Jakarta. Saksi Di hari fakta Jumat itu saksi fakta, di hari Senin itu ahli kita. Saksi faktanya itu, Bang, sebagai apa, Bang? Ya, saksi fakta itu adalah saksi, tentu fakta adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, dan orang yang mengalami pada peristiwa itu. Saat ini belum bisa kami sebutkan namanya, nanti di hari Jumat akan kami tampilkan orang. Ada 2 orang. 2 orang ya, Bang, ya? Ya. Oke. Siap.